Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, and I'm sorry for Spanish English. Pada sore yang berbahagia ini, pertama-tama kita sampaikan puji syukur kita yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tiada henti-hentinya kita ucapkan Alhamdulillah atas segala kenikmatan, atas segala karunia, atas segala kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah pengajian pertama di tahun 2015. Mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi saksi bahwa insya Allah pengajian-pengajian kita akan datang tidak akan berhenti. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini juga disaksikan oleh para malaikat bahwa memang punya niat yang baik, punya keinginan yang suci, komitmen yang tinggi untuk senantiasa menambah segala hal, kecuali istri tentunya. Menambah rezeki, menambah ilmu, menambah amal ibadah, menambah insyaallah iman dan Islam. Sehingga mudah-mudahan dengan niat untuk menambah ini, insyaallah Allah menambah untuk kita semua. Kalau yang punya 3 anak jadi 4, yang punya 5 jadi 6, karena ingin nambah terus. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Para ulama kita berbeda pendapat kapan si Rasulullah itu dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10. Yang populer, walaupun belum tentu yang terkuat dan yang paling sah, adalah 12 Rabiul Awal. Yang pasti bahwa secara konsensus disetujui bahwa Rasulullah meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu disetujui, disepakati. Tapi kelahirannya justru ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Tentunya kita di sini tidak akan mengambil satu dari beberapa pendapat itu, karena sebenarnya relevansinya juga kurang. Kita tidak terlalu penting tahu apakah beliau lahir pada tanggal sekian, tapi yang pasti beliau lahir di bulan Rabiul Awal, sehingga ketika beliau meninggal dunia umurnya sekitar 63 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tidak celebrating, karena memang yang namanya celebration itu tergantung juga penafsirannya. Ada celebration dengan menyanyi-nyanyi, ada celebration dengan mempersiapkan makanan, macam-macam bentuknya. Tapi ada celebration yang tidak dilakukan apa-apa, tapi sebenarnya celebrating. Apa itu? Hatinya bergembira. Karena intisari daripada celebration itu kan kegembiraan. Merayakan itu artinya bergembira. Anak kita lahir, kita rayakan, artinya kita gembira dengan anak lahir itu.
Nah, kalau esensi daripada merayakan itu adalah bergembira, maka itu harus. Masa Nabi lahir nggak bergembira? Jadi kalau dikatakan kita celebrating the birth of the prophet, dalam artian kita bergembira, joy, happiness, maka itu is a must. Masa ada orang Islam yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi? Nggak bisa diterima ya. Jadi kita di New York ini sebenarnya, kalau celebration dalam arti mempersiapkan makanan, walaupun kamu bisa memasak apa saja, kita nggak melakukan itu. Kalau teman-teman kita di Madura, yang di sana agamanya kadang ya bukan Islam tapi NU. Kalau ditanya agama kamu apa? Kalau dikatakan Muhammadiyah, kamu Muslim, harus NU. Pasti celebrationnya beda. Itu teman-teman kita di NU. Tanpa ada tendensi menyalahkan. Karena setelah kita berdialog, ternyata kita dapati mereka juga punya argumentasi. Nanti pada akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah, Allah yang akan menyingkap rahasia itu. Yang penting kita jangan cepat saling menyalahkan dulu. Hingga kita jangan merasa bahwa kita lebih tahu daripada NU, kiai-kiai NU misalnya. Belum tentu. Banyak juga teman-teman kiai NU yang sangat luar biasa dalam ilmunya begitu. Cuma mereka punya penafsiran yang berbeda. Maka dalam hal ini kita memang harus berani untuk berbeda. Sedangkan dengan non-muslim aja kita masih tetap merasa, ya kita tetangga. Tetanggamu siapa? Cristilo. Dari mana? Dari Italia. Kalau situ, kalau Spanish nama-nama apa yang terkenal? Fernandez. So, Spanish. Situ ada Chu dari Cina kan. Loh, ini tetangga kita beda agamanya, kita bisa saling tersenyum kok. Sesama Muslim beda interpretasi, kok susah betul kita ini bisa saling tersenyum. Kenapa? Karena tendensi kita mengedepankan menyalahkan orang, mengedepankan negativity. Ini yang masih banyak masalah di kalangan umat kita ini. Nah, usai itulah maka saya kembali kepada tadi, kita tidak celebrating in the sense that kita mempersiapkan makanan, tapi we must celebrate in the sense that we are so joyful. Yes, kita harus bergembira, kita harus berbahagia, mengingat kelahiran apa yang saya istilahkan penyelamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus dia untuk menyampaikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dalam bahasa orang lain biasa memakai kata salvation. Kita nggak umumnya memakai kata salvation itu. Tapi yang pasti Rasulullah datang dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah salvation kita. Mengikut pada Quran dan Sunnah, itulah salvation kita. Jadi Rasulullah SAW datang untuk membawa keselamatan. Dia tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Allah. Tapi Allah mengirim jalan keselamatan lewat Rasulullah SAW yang disebut dengan Al-Quran. Maka beliau mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ada dua hal yang saya tinggalkan kepadamu. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua hal ini, kamu tidak akan pernah lagi tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Buku Allah, kitab Allah, dan sunnah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai hal ini. Tapi sebenarnya apa sih ya dalam hubungan kita dengan Rasulullah itu kok begitu spesial? Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada banyak hal yang bisa kita sebutkan. Beliau adalah manusia biasa seperti siapa saja. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwa saya ini manusia biasa seperti kamu, mithlukum. Kata mithlukum itu seperti kamu. Apa itu? Dilahirkan, disunat, besar sampai menjadi remaja, menjadi anak muda, kawin atau nikah, punya istri, punya anak. Kadang juga merasa sedih, kadang juga merasa senang, pernah juga marah, pernah juga tertawa. Seperti manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bedanya adalah yuha ilayya. Bedanya adalah kalau kalian semua tidak mendapatkan wahyu, tapi saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Perbedaan antara kita dan Rasul adalah ada pada risalah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang menjadikan kemudian Rasulullah menjadi sangat-sangat unik, memiliki kekhasan, kekhususan
yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab nilai, value yang dimiliki oleh Rasulullah SAW semuanya bermuara dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW. Bukan karena Arabnya, bukan karena beliau lahir di Mekah. Banyak juga orang lahir di Mekah. Abu Lahab juga lahir. Kalau Arabnya juga, Abu Lahab Arab juga. Tapi kenapa sampai Rasulullah begitu khas, khusus, begitu unik? Karena yuha ilayya, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bertanya sekarang ini, dengan demikian, siapa Rasulullah setelah diberikan wahyu itu? Beliau kemudian menjadi the most perfect human being. He's the most perfect. Dia adalah manusia al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Dan kesempurnaan beliau itu didapatkan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Teman-teman di Asia Selatan biasanya punya nasyid, kasidahan. Di dalam bahasa Arab, kalau mereka ingat dan cinta kepada Rasulullah, tiba-tiba beliau menyanyikan nasyid ini. Mereka mengatakan, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajari. Tapi Muhammad itu adalah permata. Sementara manusia-manusia yang lain itu adalah batu-batuan. Terkadang kita memungut batu di pinggir laut, bentuknya, warnanya mirip dengan yang dijual di Fifth Avenue. Tapi coba bawa batu itu ke Fifth Avenue mau dijual, mungkin $1 pun orang nggak mau beli. Tapi coba lihat yang dijual di Fifth Avenue yang banyakkan teman-teman atau orang-orang Yahudi yang menjual itu. 1 karat berapa? Itulah bedanya. Dan di mana? Kenapa sampai Rasulullah memiliki nilai yang sedemikian tinggi itu? Yuha ilayya tadi itu. Karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umatnya ini to less degree, ya pada tingkatan yang lebih kurang, sebenarnya juga bisa memiliki nilai-nilai dari mutiara-mutiara yang ada pada Rasulullah SAW itu. Makanya Allah merintahkan kita dalam Al-Quran. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh teladan bagi kamu semua pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah segala sesuatu ada. Pernah jadi anak-anak, pernah jadi remaja, pemuda, mau menjadi pemuda yang punya nilai, menjadilah pemuda seperti Rasulullah. Menjadi suami, menjadi bapak, mau menjadi suami yang bernilai, menjadilah suami seperti Rasulullah SAW. Menjadi bapak yang bernilai, menjadilah bapak seperti Rasulullah SAW. Beliau adalah penggembala, beliau adalah pedagang, sampai kepada menjadi pemimpin negara. Mau menjadi pemimpin negara yang punya nilai di mata rakyat dan di mata Allah, ikutlah kepemimpinan Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau memperjuangkan Islam ini, mau membela Islam ini, ikutlah dengan cara Rasulullah. Apa yang terjadi di Paris kemarin, pertanyaannya, pernah nggak Rasulullah itu dicaci maki, dianggap sebagai ahli sihir? Sahirun majnunun, ahli sihir, orang yang gila, kadzabun, orang yang pembohong. Itu orang-orang Mekah memberikan title seperti itu. Ada nggak di antara bapak dan ibu yang pernah mempelajari sirah, sejarah Rasulullah, yang pernah suatu saat Rasulullah itu berbalik kepada orang itu lalu memaki aja, bukan memenggal leher orang, hanya maki aja. Kita bisa challenge siapa saja, tolong ditemukan di mana saja. Ternyata tidak ada. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai pejuang membela agama ini, membela bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi membabi buta melakukan pembunuhan seperti itu, maka sesungguhnya bukan membela Rasulullah, itu adalah pelecehan yang nyata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini sebenarnya kita ingin berbicara sedikit tentang bagaimana Rasulullah menghadapi permasalahan-permasalahan. Tentu kalau berbicara tentang permasalahan kan ada permasalahan pribadi, permasalahan keluarga kita, permasalahan komunal, community,
juga permasalahan internasional, dunia dan sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya mungkin nggak terlalu mendetail. Saya hanya ingin berbicara tentang, coba kita examine ya, coba kita lihat sekali lagi keadaan dunia kita sekarang dan keadaan dunia pada zaman Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi dunia yang seperti itu? Dan kita sekarang ini yang hidup dalam dunia seperti ini, kira-kira bagaimana menghadapinya? Karena saya melihat ada korelasi yang terjadi, ada kemiripan yang sangat luar biasa. Pada zaman Rasulullah SAW di Mekah itu ada beberapa social vices, penyakit-penyakit sosial. Yang pertama misalnya yang paling nyata adalah kesyirikan yang sangat luar biasa. 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Ada patung besar, kecil, tengah, ada semua di sekitar situ. Dan orang-orang Mekah ketika itu begitu sangat taat beragama kesyirikan itu. Mereka haus secara spiritual, datang beribadah depan patung-patungnya, melakukan sa'i, tawaf juga tidak pernah berhenti. Walaupun sa'inya dengan telanjang waktu itu ada pada zaman Nabi diceritakan. Sambil minum-minum juga mereka tawaf gitu. Tapi yang pasti adalah kesyirikan yang merajalela yang sangat luar biasa di Mekah ketika itu. Ini penyakit kemasyarakatan yang pertama. Jadi tidak bersifat penyakit individu saja. Kalau orang kesyirik itu secara individu, mungkin di rumahnya dia bikin patung. Ada guci-guci. Mohon maaf cerita sedikit, saya dulu waktu kecil di rumah saya ada guci yang suci. Jadi saya masih ingat, mungkin pernah baca buku yang ditulis oleh Mbak Nur Jolie. Jadi waktu kecil kan rumah kita di kampung, itu di bawahnya ada kandang kambing gitu ya, kandang kerbau, sapi. Lalu di lantai 2 tempat kita tidur lah, di atasnya ada tempat beras, loteng namanya, lotengnya. Nah itu di atas dekat tempat beras itu ada guci yang diyakini oleh ibu bapak saya ketika itu suci karena sudah turun temurun dijaga. Jadi saya masih ingat waktu singkat cerita masuk pesantren, kita masuk pesantren ya belajar tauhid istilahnya, belajar Allah, belajar Muhammad SAW, belajar Islam. Di kampung saya 100% mengaku Muslim. Tidak ada yang berani mengaku Kristen di sana. Tapi itulah berita tadi. Jadi setelah belajar Islam ini, beberapa bulan kemudian liburan kita. Datanglah ke rumah. Ibu saya sangat gembira karena anak-anaknya udah sekolah di kota. Pulang ke rumah itu dibikinkan makanan yang kira-kira paling disukai lah. Tapi sebelum diberikan, disajikan ke saya, dibawa dulu ke atas. Jadi disajikan dulu. Saya sudah tahu Islam. Ya namanya juga baru tahu ya pasti panas-panas. Saya ke atas, saya lempar makanan itu. Itu ibu saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, sakit. Nah, itu adalah kesyirikan yang mungkin masih bersifat individu di rumah saja. Tapi pada zaman Nabi itu sudah bersifat kolektif. Memang sistemnya demikian, sistem kesyirikan. Jadi semuanya begitu. Penyakit yang pertama. Penyakit kedua, huruf qabailiyah, tribal wars. Jadi antara suku-suku itu berperang beratus-ratus tahun, tidak pernah berhenti. Ada satu orang dari suku sana dibunuh, suku ini menyerang, itu membalas. Begitu dia diserang, nanti tunggu waktu akan menyerang kembali. Begitu terus-menerus. Ini juga di Madinah ada Aus dan Khazraj sebelum Rasulullah pindah ke situ. Penyakit yang ketiga, slavery. Perbudakan yang sangat luar biasa. Yang kaya, yang kuat memperbudak yang miskin dan lemah. Dan selanjutnya adalah wanita tidak memiliki sama sekali value, nilai. Bukan cuma tidak dihargai, memang dianggap tidak punya nilai. Bahkan orang yang mau punya anak wanita ketika itu dianggap hina. Karena wanita dianggap burden of the society. Hanya beban masyarakat saja semata. Sehingga terkadang anak begitu lahir wanita waktu itu belum ada sonografi. Belum ada, kita belum tahu. Jadi setelah lahir dia wanita. Langsung dibawa itu pada pasir dikuburin. Coba lihat perilaku orang Arab ketika itu. Banyak sekali. Sampai Umar itu
menurut beliau setelah masuk Islam kemudian hari ya, ada 6 anak wanitanya itu pernah dikubur hidup-hidup. 6 Umar itu. Karena beliau adalah seorang yang sangat respected in the community, in the society. Begitu punya anak perempuan, tidak mau anak perempuan ini justru mencoreng mukanya. Begitu lahir langsung dibawa, dikuburin hidup-hidup. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Penyakit jahiliyah pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus ketika itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tarik sekarang dalam dunia modern kita, apakah penyakit-penyakit ini sudah tidak ada? We are in the 21st century, it's modern society. Apa kita nggak punya lagi penyakit-penyakit itu? Ternyata penyakit-penyakit itu ada, bahkan sebenarnya lebih sophisticated. Lebih sophisticated. Karena pada zaman dulu itu ya, patung-patungnya itu kan nyata di depan mata itu. 360. Tahukah dalam dunia modern kita sekarang ini patung kita apa? Banyak sekali bentuk. Dan sophisticated menghadapinya. Ketamakan harta bisa jadi patung-patung dalam kehidupan kita. Kebanggaan sosial bisa menjadi patung-patung dalam kehidupan kita. Kan kadang kita ini kan merasa wah, kita ini secara sosial respected, maka kita mau mempertahankan apapun cost yang harus kita lakukan. Nah, tapi yang pasti adalah bahwa dalam dunia global kita sekarang, dalam dunia modern kita sekarang, yang namanya materialism had been salah satu adalah idols yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia kita sekarang. Banyak orang yang lupa bahwa kehidupannya itu 60 tahun, 70 tahun. Ya, alhamdulillah kalau 70 tahun. Mungkin ada yang diberi apa istilahnya itu bonus 77 tahun. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah lewat 40 tahun ini, itu sudah terasa sebenarnya umur kita sudah terkikis. Tapi kenapa terkadang kita jarang merasakan atau menyadari ya, bahwa ternyata our lives fly. Dan kita nggak tahu kapan akan berhenti. Sudah pasti akan berhenti. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena angan-angan kita yang dibuai oleh konsep materialisme tadi itu, atau tendensi materialistik dalam kehidupan kita, begitu sangat besar. Kalau kita mau maaf ini, kalau kita berumur 60 tahun, bukan nakut-nakutin ini, karena umur nggak ditentukan, mati nggak ditentukan umur, Pak. Jadi bukan saya, ini anggaplah kita kalkulasi matematika saja. Tapi kan umur nggak dikalkulasi matematika kan? Enggak, anak muda pun bayi pun mati. Anggaplah kalau kita 60 tahun, kita kalkulasi. Kalau kita dikasih umur 20 tahun lagi, itu banyak sekali. Berarti 80 tahun. 20 tahun itu cepat sekali terjadinya. Saya datang 96, sekarang 2015. Berapa tahun itu? 19 tahun. Di New York ini. Apa yang kita sudah capai? Apa yang kita sudah lakukan? 19 tahun berlalu begitu cepat tanpa disadari. Nah, kalau seandainya dulu 60 tahun, 80 tahun, mungkin setahun lagi. Dalam setahun bagaimana mempersiapkan itu? Nah, coba kalau kita kalkulasi matematika kehidupan kita. Tapi kan sekali lagi, ajal tidak dikalkulasi matematika. Karena sekali lagi, everybody can die at any moment. Tapi kalau kita 60 tahun, 20 tahun lagi, misalnya 80 tahun, tertulis Lauhul Mahfuz, 80 years, then you are now 60 years, you have 20 years. 20 tahun begitu sangat singkat sekali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Nah, oleh sebab itulah maka banyak orang yang lupa bahwa kematian boleh saja strike at any moment adalah karena tendensi materialistik, dan ini idols yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ini dalam dunia modern, Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita mau membasmi patung-patung itu gampang, bawa kapak, basmi habis. Tapi membasmi materialisme yang ada di benak kita ini sangat payah, sangat berat sekali. Malam kita nggak bisa tidur, kita zikir pun jari-jari kita gini, tapi pikiran kita ini nanti berapa dolar akan kita dapat. Itu materialisme. Dan materialisme itu bukan how much money you have, it's about how
that money distracts you from your life. That's what materialism is all about. Ada orang yang miskin, tapi siang malam mikirnya duit saja, itu otak orang yang materialis. Ada orang yang kaya, duitnya banyak, tapi alhamdulillah dia tahu kehidupannya. Ada waktu sholat dia sholat, baca Quran. Ramadan dia tahu bahwa Ramadan itu bukan materialis, walaupun dia berjuta-juta duitnya di bank. Maka yang namanya materialisme itu adalah pandangan kita terhadap dunia ini. Dan inilah penyakit yang sangat berbahaya dalam dunia modern kita sekarang. Kita hidup di Amerika. Amerika kata orang economically is the most superpower atau the superpower country in the world. Tapi kadang kita nggak imagine that how many people cannot sleep at night in fancy apartments in Hollywood. Kenapa tendensi materialisme? Bapak dan Ibu sekalian, ini kesyirikan abad modern yang sangat berbahaya. Yang kedua, al-hurubul qabailiyah. Peperangan antar kabilah. Pada zaman Nabi itu antar kabilah. Kabilah ini berperang kabilah ini. Sekarang ini peperangan itu bukan lagi antar kabilah. Ada orang duduk di dalam kamar, dia pencet tombol, itu sudah ribuan orang meninggal dunia di sana. Coba lihat berbahayanya peperangan di zaman modern sekarang ini. Kalau orang berperang di antar kabilah mungkin puluhan, mungkin ratusan yang meninggal. Tapi sekarang ini sekali pencet, kalau seandainya ada yang mencoba-coba lagi perang nuklir sekarang ini, satu nuklir saja meledak, itu bisa habis satu kota ini. Satu nuklir saja. Bayangkan berapa nuklir yang sekarang disimpan oleh Amerika dan Rusia misalnya. Hanya Amerika dan Rusia. Bagaimana dengan China? Bagaimana dengan India? Bagaimana dengan Pakistan? Bagaimana dengan Israel yang punya senjata nuklir itu? Satu saja, makanya kan ditakutkan sekali Iran itu. Karena begitu Iran memproduksi satu nuklir saja, dikirim ke Israel, mungkin setengah Israel habis. Makanya takutin banget. Tapi justru orang yang punya nuklir ini, yang berkoar-koar bahwa Iran nggak punya hak untuk membuat nuklir, itu masalah. Jadi maksud saya begini Bapak dan Ibu sekalian. Dalam dunia modern kita sekarang, kalau zaman Nabi menghadapi peperangan kabilah antar kabilah ini, kita sekarang menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih biadab. Pada zaman Nabi ketika mengirim tentara keluar, beliau mengatakan, do not kill the women, the children, the old people, don't touch anybody who is worshiping, non-combatant istilahnya. Jangan bunuh. Sekarang ini, the moment you drop drones, one drone, children, women, everybody's being killed, getting killed. Dahsyat sekali peperangan di abad modern. Yang ketiga, kita berbicara tentang slavery. Pada zaman Nabi slavery. Bilal, keluarga Ammar bin Yasir, all these are slaves. Mereka kemudian masuk Islam. Apakah sekarang ini sudah tidak ada perbudakan di abad modern? Sebenarnya sangat berbahaya karena perbudakan-perbudakan yang ada itu lebih bersifat systemic slavery. Bersifat sistem. Mohon maaf Pak Dinar, Indonesia Malaysia misalnya kita bandingkan dua negara yang bersaudara ini. Malaysia dalam sejarahnya tidak pernah minjam dari IMF. Indonesia baru melunasi hutangnya dari IMF beberapa tahun yang lalu. Tapi coba bandingkan perkembangan ekonomi Malaysia dan Indonesia. Lalu apa makna IMF ini? Walaupun ada Pak mantan direktur BI kita kerja di IMF sekarang, tapi maksud saya kita harus kritisin ini. Ini diklaim sebagai sesuatu yang positif, tapi sesungguhnya realitanya hampir tidak ada negara yang pernah dipinjami oleh IMF kemudian berkembang ekonominya dan bisa independen secara ekonomi. Yang mungkin dalam pandangan negatif saya, this is possibly one of the systemic slavery in our modern time. Tapi coba lihat, sekarang ini perekonomian dunia ketiga, negara-negara miskin, sangat dieksploitasi oleh negara-negara besar. Kemarin saya ada kesempatan ke Papua, kita dibawa helikopter, karena di Freeport itu ada yang di bawah, ada yang di atas.
Jadi kita dibawa pakai helikopter ke atas. Begitu masuk di Freeport, itu kota yang sangat mewah dalam daerah miskin sekitarnya. Coba bayangkan ya. Jadi negara-negara kaya ini, perusahaan-perusahaan kaya ini mengeksploitasi orang-orang miskin. Orang-orang Papua tidak kaya-kaya, padahal kaya sekali Papua itu. This is a modern slavery, a more systemic slavery. Those powerful countries are enslaving the poor countries. And this is a modern systemic slavery. Kalau pada zaman Nabi, it's non-systemic slavery. Tapi sekarang ini kita menghadapi yang sistemik, yang pakai sistem, terjustifikasi dengan international laws. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat sophisticated sebenarnya tantangan yang kita hadapi sekarang. I'm sorry to mention about the woman. Pada zaman Nabi, wanita-wanita dianggap hanya mohon maaf ya untuk pelayan bagi laki-laki. Direndahkan sedemikian rupa, tidak punya harga. Kita hidup di abad ke-21 sekarang ini. Sering saya memberikan contoh yang simpel-simpel saja. Hampir mulai dari mobil-mobil yang mewah, bahkan pesawat-pesawat yang mewah, sampai kepala gula-gula, itu tidak nampak berharga kecuali dipamerkan dengan wanita yang cantik setengah telanjang. Dan itulah semuanya dianggap sebagai wanita yang terhormat. This is a modern exploitation of the woman. Candy is not sweet without beautiful woman. Mobil fancy itu nggak punya value kalau bukan wanita dulu yang drive. Ahmad Didat pernah memberikan contoh, katanya ada mobil mewah BMW baru keluar, untuk dikenalkan kepada masyarakat harus ada wanita cantik setengah telanjang yang drive, baru di belakangnya ada tertulis, "Do you want to try me?" Nah, coba lihat ini. Ini kan orang baca ini, "Do you want to try the mobil, the car, or do you want to try the driver?" Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, exploitation of the woman in the name of modernity yang terjadi begitu. Dan tanpa disadari, saudara-saudari kita pun nggak menyadari, mereka bangga dengan itu, padahal mereka being exploited. Dan tentu hubungannya dengan materialisme tadi itu. Nah sekarang, bagaimana Rasulullah menghadapi tantangan-tantangan ini? Ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi itu memang sudah punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Sebelum menjadi Nabi, ketika ada peperangan kabilah, beliau itu selalu terlibat. Kalau perlu ada perdamaian. Dan beliau seringkali justru menjadi juru damai. Jadi kalau Nabi kita dituduh itu adalah sumber terorisme, sumber kekerasan, subhanallah itu sebaliknya. Nabi kalau memungkinkan, ini masih anak muda ya. Dan satu contoh yang sering kita baca sebagai orang Islam, ketika Hajar Aswad jatuh kan, karena banjir. Ya tentu tidak semegah sekarang inilah. Jatuh Hajar Aswad itu. Dari dulu yang namanya serving Ka'bah itu kehormatan luar biasa. Jadi masing-masing kabilah ingin serve Ka'bah gitu. Jadi ingin dikembalikan Hajar Aswad. Nah masalahnya kabilah mana yang punya hak untuk mengembalikan Hajar Aswad itu? Hampir terjadi peperangan gara-gara itu. Nabi SAW mengetahui masih anak muda, beliau keluarlah. Beliau mengusulkan kepada seluruh pemimpin kabilah ada ketika itu bahwa nggak usah berperang. Kita tentukan saja siapa yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram tonight. The first one to enter into the Masjidil Haram has the right to return Al-Hajarul Aswad. Ternyata yang pertama sekali datang ke Masjidil Haram pada malam itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka sebenarnya beliau berhak untuk mengembalikan itu dengan tangannya beliau. Apa yang beliau lakukan ternyata tidak dikembalikan. Beliau datang, Hajar Aswad diangkat, sorbannya ditaruh di atas lantai, diletakkan Hajar Aswad di atas serbang itu. Begitu pemimpin kabilah semua datang, masing-masing pemimpin kabilah disuruh mengangkat bersama-sama Hajar Aswad itu. Itulah mentality. That is the mentality of the Prophet. Jadi selalu menyatukan. Perdamaian is the first. Dan itu beliau lakukan.
Nah, jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu perhatiannya kepada masalah-masalah sosial sangat luar biasa. Maka ketika sudah mencapai puncak social crisis, pelanggaran-pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran, itu beliau sangat resah. Apa yang beliau lakukan? Kadang bermalam-malam, berhari-hari, itu beliau keluar dari kota Mekah, pergi melakukan, mungkin dalam bahasa orang lain, melakukan meditasi. Kalau dalam bahasa Arabnya kita namanya takhannuth, kan? Pernah dengar kata takhannuth? Itu bersunyi diri. Kadang bermalam-malam, beliau membawa bekal seadanya, memanjat ke atas gunung. Lalu di atas gunung itu ada satu gua kecil, hanya memuat dua orang sebenarnya. Saya udah pernah masuk. Hanya muat 2 orang di situ, namanya gua Hira. Ya. Beliau masuk di situ. Di dalam gua itu hanya 2 orang. Jadi sekarang ini ada 2 kayak sajadah sebenarnya. Orang bisa masuk, tapi tidak ada sunnahnya untuk salat. Cuma kadang kan ada orang, wah Nabi dulu pernah salat di sini, ini juga salat. Jadi kalau kita duduk di dalam, itu pintu pertama dari sini naik di gunung, pintu masuk sini. Pintu keduanya itu langsung di bawah. Kalau lompat jatuh ke bawah langsung mati. Tapi kita menatap ke kota itu kelihatan sebenarnya Ka'bah. Cuma sekarang ini nggak kelihatan lagi karena dihalangi oleh istana raja. Jadi nggak kelihatan lagi. Padahal sebenarnya dilarang membangun bangunan yang lebih tinggi daripada masjid. Sekarang ini istana raja itu di gunung-gunung kan, yang ditempati hanya Lailatul Qadar saja. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu Raja Saudi tinggal di situ. Hanya itu saja. Kan istana Raja Saudi itu ada di mana-mana. Ada di bawah laut, di Jeddah. Ada di atas gunung di Mina. Ada di atas gunung juga yang di Mekah itu, samping Ka'bah itu. Dan ada di mana-mana. Jadi di situ tempatnya khusus 10 malam terakhir itu. Waktu itikaf. Jadi nggak kelihatan lagi. Jadi Nabi sering kali bermalam-malam, berhari-hari duduk di situ, berenung bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Mekah ketika itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan ini, saya juga ingin menjelaskan sedikit dunia internasional waktu itu. Nah, waktu itu ada 4 bangsa yang boleh dikata sangat maju. Yang pertama ada 2 negara atau bangsa yang sangat kuat dalam bidang militer. Ada yang ingat itu? Roma dan Persia. Dan itu disebutkan dalam surah Rum. Ghalabatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di surah Rum diceritakan. Ada 2 bangsa, Roma dan Persia, yang saling berperang ketika itu dan silih berganti menang dan kalah. Tapi ada bangsa lain, ada 2 lagi yang sangat kuat. Apa itu? Bukan militer. Yang pertama dalam bidang budaya adalah subkontinen India. Makanya negara-negara tua, agama-agama oldest religion been there in India. Hinduism, Buddhism. Karena mereka sangat maju sekali dalam hal culture. Tapi satu lagi, one of the nations the most advanced economically and industrial, siapa itu? China. Karena China sudah memproduksi kertas dan juga silk. Apa bahasa Indonesia silk itu? Sutra, silk. Jadi China produce kertas, papers, dan juga silk. Jadi 4 bangsa ini, Rome, Persia, India, dan juga China. Sementara orang Arab tidak ada kebanggaannya. The only pride that the Arab had at the time is language. Makanya syairnya sangat tinggi-tinggi. Sayang sekali bahwa Al-Quran turun dengan bahasa yang sangat tinggi. Orang Arab sementara ini bergeser bahasanya dengan sudah banyak sekali ilmu haya, ilmu kehidupan itu diganti menjadi biology, ilmu hisab, ilmu hitung-hitung diganti menjadi matematika. Dalam bahasa Arab diganti di bahasanya. Padahal mereka punya bahasa asli gitu. Diganti karena tergeser. Ya itulah menjadi masalah. Kata pepatah bahasa Arab mengatakan al-maghlubu mula'un bil ittiba'i bil ghalib. Orang yang terkalahkan itu selalu cenderung ikut kepada yang menang. Jadi karena bahasa orang Inggris ini bahasa yang menang dalam peradaban, dalam culture, dalam banyak-banyak hal, akhirnya bahasa Arab pun rusak. Laulal Quran, kalau seandainya bukan Al-Quran, maka bahasa orang Arab ini habis. Padahal itu satu-satunya kebanggaan orang Arab sebelum Rasulullah SAW datang.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi ini? Beliau sedang berhanus di atas gunung ini. Turunlah perintah pertama sebagai perbekalan untuk menghadapi semua permasalahan ini. Apa perintah pertama itu? Iqra. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menghadapi permasalahan dunia kita sekarang ini, yang pertama sekali harus kita bangun adalah kemampuan iqra kita itu. Bagaimana menghadapi materialisme modern? Bagaimana menghadapi slavery modern? Bagaimana mengangkat martabat wanita ini? Bagaimana menyelesaikan peperangan-peperangan yang ada sekarang ini? Iqra pertama kali dulu. Apa itu iqra, Bapak dan Ibu sekalian? It's not reading letters anymore. It's about reading your environment where you live in. Kita ini kadang bisa membaca Al-Quran, we can read the Holy Quran, but we cannot connect the Holy Quran into our own societal environment. Kenapa? Karena kita nggak membaca lingkungan. Kita hafal Al-Quran, we do memorize the Holy Quran, we do memorize hadith, but we don't know how to connect those values into our own society, karena kita nggak baca. Maka yang perlu dilakukan oleh Islam sekarang ini, in addition to memorizing the Holy Quran, you have to read the time, the situation, the environment where you live in. Muslims in America must be American Muslims. In a sense that we are American in America. Kita nggak bisa lagi, I was born in Bangladesh. I'm Bangladeshi by the way here in America. Oh, I'm an Indonesian because I was born in Indonesia. Di Indonesia ada circumstances yang beda dengan di sini. Maka kita harus belajar juga what America is all about. Kalau di Timur Tengah coba-coba ikut pemilihan atau mendorong pemilihan misalnya, nggak usah ikut dulu. Mempropagandakan pemilihan saja, kamu akan di jail. Tapi in America, you want to be respected, then you have to involve in election. You have to elect. Go back home you elect the opposition, you'll be in jail tomorrow. Di sini mau pilih siapa saja, tapi kita terdaftar, you register, you are voting, you'll be respected even more. You have your right. That is different. Jadi kita nggak terancam dengan partisipasi politik kita. Aktif secara sosial justru kita mendapatkan hak-hak kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, iqra ini penting bagi kita semua. We are, if not all of us, we are all mostly immigrants. And oftentimes we have that immigrant mentality. We don't want to change. And this is what the problem is all about. Dan sayang sekali bahwa mayoritas Muslim community masih seperti itu. This needs some time to change. Nah itu yang pertama singkat saja. Jadi iqra ini perlu kita analisa kembali. Apa sih maknanya iqra? Ibu juga begitu. Dulu kita di Indonesia kalau punya anak ini, ibu saya dulu kalau saya nakal ya bapak saya masih pukul saya. Saya masih ingat pulang dari sekolah, bapak saya tahu saya nggak pergi sekolah. Jadi saya tinggal di bawah, di jalan itu kan ada untuk air mengalir itu apa namanya? Ya ada got itu. Jadi kebetulan nggak ada airnya. Jadi ini kan sekolahnya 10 km ini. Jadi malas juga jalan pulang pergi 10 km. Saya masuk aja di situ dulu. Begitu saya tahu udah jam sekian kira-kira saya keluar. Gitu. Rupanya bapak saya tahu juga kita dipukul. Gitu. Nah sekarang di kampung kita dipukul. Di sini boleh nggak anak-anak dipukul? That's iqra. You hit your kid, you will get tomorrow. Back home, your parents hit you. That's different, right? Jadi this is iqra, read. Read is not only reading letters, not only Quran and Hadith. It's very important. We have to understand the Quran and Hadith. But beyond that, we have to read the environment where you live in. Nomor satu ya. Nah setelah itu kemudian Rasulullah lari kembali ke rumahnya. Karena beliau mengalami eksperimen yang baru, beliau itu terkejut, apa ini kejadiannya? Tiba-tiba dia disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dia dipeluk begitu sangat oleh malaikat. Sampai beliau berkeringat, pulang ke istrinya, dia katakan, Zammilini, berikan saya selimut, berikan saya selimut. Maka beliau kemudian berselimut beberapa hari, karena masih ada terpengaruh dengan orang yang seolah-olah datang itu, menyuruh dia membaca. Beliau ada rasa, sebagai manusia biasa juga, walaupun beliau sudah diangkat menjadi rasul. Ini siapa? Kenapa saya didatangi? Walaupun istrinya memberikan motivasi yang sangat luar biasa, istrinya mengatakan kamu tidak akan dibinasakan oleh siapa, tidak akan mendapatkan bahaya apa-apa karena kamu orang yang baik. Bahkan istrinya datang kepada sepupunya Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal di Mekah ketika itu adalah seorang pendeta yang sangat terkenal. Dan pendeta ini pun mengatakan bahwa kalau saya diberikan kehidupan yang panjang, saya akan mengikuti dia dan saya akan membela dia. Karena dia pasti akan diusir oleh umatnya, oleh penduduk ini, oleh orang-orangnya. Bapak dan Ibu sekalian, singkat cerita, dalam keadaan berselimut itu, turunlah lagi satu surah dalam Al-Quran. Apa itu? Yang bercerita tentang selimut? Surah apa? Ya ayyuhal muzammil. Kenapa ya ayyuhal muzammil dulu? Setelah Iqra tadi itu, wawasan, visi kita, pandangan kita, turun perintah ya ayyuhal muzammil. Supaya Muhammad SAW tidak menjadi Superman, merasa bisa menyelesaikan segala sesuatu. Maka beliau diperintah untuk apa? Qumil laila illa qalila, bangkitlah untuk melakukan salat malam. Apa artinya? Kita perlu untuk memperkuat spiritualitas ruhiyah kita. Maka disuruhlah bangkit untuk salat malam. So terkadang kalau kita ini merasa kita sudah tahu semuanya, kita lupa bahwa ada yang lebih tahu. Maka Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW that you must wake up and pray to me at night. Qumil laila illa qalila. Maka salat tahajud adalah representasi daripada penguatan psikologi, mentalitas. Lalu setelah itulah ini bekal yang kedua, Bapak dan Ibu, kita warga Indonesia kita harus akui ini, bahwa dalam hal seperti ini kurang sekali kita. Bandingkan dengan salatnya orang-orang Bangladesh. Coba pergi ke masjid-masjid Bangladesh, salat jamaah. Ya kita mungkin karena tinggal jauh-jauh dari masjid, tapi anggaplah dekat rumah kita ada masjid. Ada nggak yang pergi salat jamaah di masjid? Ada masjid dekat rumahnya. Ini saya sendiri juga kadang. Ini kita mengkritik diri kita sendiri. Kita orang Indonesia sangat kurang dalam hal penguatan spiritualitas kita. Dan ini sangat berbahaya. Sebab di saat spiritualitas kita ini lemah, itulah kemudian kita sangat mudah tergoda, terbawa arus. Dan itulah bisa kita lihat, mohon maaf ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya nggak menyinggung siapa-siapa. Tapi kadang, mohon maaf sekali. Sekali-sekali juga saya harus terbuka. Kadang kita pengajian, datang pengajian. Ketika ada acara sosial, tidak tanggung-tanggung juga kita minum, nggak apa-apa. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini masalah spiritualitas ruh kita, ruhiyah kita. Sehingga agamanya terkadang kita anggap permainan saja. Ada acara tahun baru, acara ini, acara itu. Kita juga masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini kenapa? Karena ini qumil laila illa qalila tadi itu tidak ada. Maka Bapak dan Ibu sekalian, setelah Iqra tadi kemudian qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lalu yang ketiga, setelah beliau kuat secara spiritualitas, kemudian turun lagi satu surah dalam Al-Quran. Beliau sekarang disuruh bangkit untuk mengingatkan orang. Apa itu? Disuruh bangkitlah dan ingatkan. Berikan peringatan. Apa itu? Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, sekarang bangkit kamu ingatkan orang. Peringatkan orang. Jadi sekarang bukan pribadi kita. Wawasan insya Allah luas, spiritualitas kita kuat, tapi kita juga lengah tentang orang-orang sekitar kita. Berarti kita nggak mau menyelesaikan permasalahan. Sehingga saya sering mengatakan Bapak dan Ibu, jangan kita menjadi orang tua yang egois. Kita salat malam, tapi anak kita pernah kita ingatkan nggak? Anak kita datang dari sekolah, pernah nggak kita katakan, did you pray? They come from school, did you pray? Atau biarkan anak itu langsung buka internetnya, main game, segala macam, padahal salatnya nggak dilakukan. Minimal dalam rumah tangga kita masing-masing. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ini yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Tidak cukup hanya untuk kita saja, tapi kita harus mampu untuk memperluas peringatan ini. Kalau tidak sekuat apapun kita akan terbawa arus juga. Lalu setelah itu turunlah ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluargamu yang terdekat. Itu diingatkan Rasulullah SAW. Setelah beliau diperintah untuk bangkit menyampaikan Islam ini kepada penduduk Mekah ketika itu, Allah kemudian mengatakan, wahai Muhammad, ingat keluarga terdekatmu dulu. Kalau kita tarik ini dalam kehidupan dunia Islam sekarang ini,
Maka berarti sebelum kita berani untuk berdakwah kepada orang di luar, berdakwah kepada Paul, berdakwah kepada Charlie, berdakwah kepada siapa saja, Britney atau siapa, mari kita berdakwah kepada sesama Muslim dulu. Mungkin teman-teman tetangga kita non Muslim mengatakan, hey man, you remind me, you invite me, look at your own brother. Nah, umat Islam sekarang ini harus berani memulai melakukan dakwah pada diri kita sendiri. Dan diri yang saya maksud ini adalah umat ini sendiri. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, ada penyakit kita. Penyakit umat ini salah satunya adalah penyakit yang we are so comfortable within our comfort zone. Jadi kita ini sudah dalam satu umat merasa bahwa kita sudah punya Quran, punya hadis, sudahlah kita yang the best gitu. Padahal coba kita bercermin dulu. Perilaku kita bagaimana? Dalam berbisnis bagaimana? Dalam berpolitik bagaimana? Dalam kehidupan sosial bagaimana? Bagaimana keluarga kita? Kita bercermin dulu. Mungkin ada orang yang tidak Muslim secara iman, secara berbicara secara tauhid. Mereka banyak kesalahan-kesalahan, tapi satu segi kehidupan mereka lebih baik. Anak-anaknya lebih disiplin, anak-anaknya bisa diatur, anak-anaknya kadang lebih hormat. Kenapa? Kita ini kadang taking for granted because we are Muslims that everything is okay. Everything is fine. We are Muslims by the way. Maka yang keempat yang harus kita lakukan adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluargamu yang terdekat, dan keluarga yang terdekat adalah kita umat Islam ini. Kita yang pertama harus saling mengingatkan. Jangan sampai kita ini merasa bahwa kita ini sudah the best gitu. Nah, begitu ada yang menyalahkan kita, kita emosi. Begitu ada yang mengkritik kita emosi. Maka sebelum kita dikritik, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah self introspection, muhasabah. Coba kita melihat diri kita secara individu dulu, lalu kemudian diri kita, maksudnya ini umat ini harus melihat dirinya sendiri. Kenapa umat Islam yang negaranya kaya-kaya, kok orang-orangnya banyak yang miskin? Lalu kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang kita salahkan? Pak Yahudi lagi yang mengatur ekonomi dunia. Because the Jewish people are controlling the economy, so that's why we are poor. That's why the Muslims are poor. Because we don't want to see ourselves. You know, look at the mirror, man. Too much corruption in the Muslim land. That's what the source is all about. Jadi kita nggak mau melakukan muhasabah. Yang kedua adalah self-criticism. Kita dikritik orang karena kita nggak mau mengkritik diri kita sendiri. Maka mohon maaf dengan segala sakit hati kita, kalau Islam kita dijelek-jelekkan, ya, kita sakit hati. Apalagi Nabi kita, dibikin kartun apa segala macam, itu sakit hati. Itu menyakitkan. Tapi kita sendiri pernah nggak kita ini hormati Nabi kita sungguh-sungguh dalam hal ajarannya? Ketika Nabi dijelek-jelekkan, kita ikut nggak sunnahnya, bagaimana merespon dengan penjelekan itu? Jangan sampai justru kita melakukan yang sebaliknya, lalu kita mengatakan kita membela Nabi. Lalu siapa yang kita salahkan? Saya tidak membela yang menjelek-jelekan Nabi kita. Ini adalah jahat, ini adalah setan, dan kita harus terus-menerus menantang itu. Tapi mari kita tentang itu dengan cara Nabi Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengarkan waktu ada yang the crazy pastor from Florida mau bakar Al-Quran itu. Saya coba datangi yang gereja yang di 29 Street dan 5th Avenue itu, namanya Marble Collegiate Church. Saya katakan kita sudah sering melakukan interfaith bertahun-tahun. I just wanted to test the water. Apakah kita ini punya komitmen untuk saling membela? Sekarang ada pastor yang mau bakar Al-Quran, apa yang Anda harus lakukan? Dia katakan, that is my job. Maka dia mengeluarkan statement pertama, tapi bukan cuma itu. Marble Collegiate Church distributed Holy Quran to their people. Almost 1,000 people got the Holy Quran. Karena ada pastor yang bakal Al-Quran itu. Nah, coba kalau kita cuma marah-marah saja, mengutuk-ngutuk saja. Siapa tahu dari 1,000 orang yang membaca Al-Quran itu ada satu yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Sementara pastornya kan sudah bangkrut kan.
Lalu ada 6 yang dibunuh di Nigeria, berapa orang yang mati di Afghanistan, ada gedung yang dibakar di Lebanon. Apa yang mereka sudah capai? Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita merasa mengikut kepada Nabi, bahkan membela Nabi, tapi sebenarnya kita, mohon maaf, insulting the Prophet Muhammad SAW by our actions. Jadi itu yang kedua, kita harus melakukan self-criticism. Dan yang ketiga, self-correction. Ya. Ini umat yang harus dilakukan. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari diri kita sendiri. Nah setelah itu kemudian turun lagi satu ayat. Bagaimana menghadapi permasalahan? Ayat itu adalah apa ya? Wajahilhum bihi jihadan kabira. Tantangannya semakin berat, maka diperlukan jihad yang berat, yang besar. Nah, what is jihadun kabir? Jihadun kabir itu belum ada. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, wajahidukum bihi jihadan kabira, tidak ada war. There was no war at that time. So what is the meaning of jihadun kabir? It is about wisdom. It is about patience. It is about rationality. It is about with Quran, with ilm. Jadi bukan hanya argue dengan mereka without any basis. Sometimes we argue using our sentiment and emotion, but we don't understand all the Quran. Ini jadi masalah. Maka Rasulullah diperintahkan wajahiduhum bihi jihadan kabira, agar Rasulullah berjihad melawan mereka yang sudah semakin ganas menentang Rasulullah SAW. Ada sahabatnya yang dibunuh. Ammar bin Yasir, Sumayyah, the first ever martyr in Islam. Sumayyah dibunuh. Bahkan keluarga Nabi diboykot, disanction oleh orang-orang Arab, Bani Hashim, sampai pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Bayangkan. Maka saat-saat seperti itu turunlah ayat wajahiduhum bihi jihadan kabira. Berjihad dengan mereka dengan jihad yang besar, bukan memenggal leher mereka, bukan membom mereka, bukan membakar rumah mereka, tapi dengan wisdom, dengan kesabaran, dengan pendekatan yang lebih rasional. Nah, pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, turunlah perintah yang terakhir. Perintah yang terakhir adalah perintah berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Esensi hijrah adalah movement, berpindah. Berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari keadaan Mekah kepada keadaan Madinah. Kenapa Madinah? Karena ternyata Madinah telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi the first ever Muslim community. Artinya juga apa bagi kita sekarang? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat sophisticated tadi itu tanpa keinginan untuk melakukan perubahan kolektif. Kalau di antara kita ini gontok-gontokan, sumenyu, ya begitulah kita. Tidak ada keinginan kolektif untuk memperbaiki diri kita. Kalau di antara kita ini cuma saling gibah sini, gibah sana, fitnah ini, fitnah sana, ya itulah kita. Ini diperlukan hijrah. Diperlukan keinginan kita untuk keluar dari semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini, go beyond and move. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah cinta sekali Mekah. He didn't want to leave Mekah, but you have to do it because you need to move forward. Kita harus go beyond. Lalu saya itu Bapak dan Ibu sekalian, semua permasalahan atau ketika kita sudah terpaku dalam permasalahan ini atau sebuah permasalahan, harus ada keinginan kuat dan kekuatan mentalitas untuk go beyond dan move forward. Dan itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu nggak pernah stuck. Kalau di sini stuck, ada jalan lain. Kalau dia stuck sana, dia ada jalan lain. Ada movement yang terjadi dalam hidup kita. Selama kita punya iman dan kita sadar bahwa kita orang Islam ini, maka insya Allah akan selalu ada. Dan itulah maksudnya Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Anda ditutup di sini, ada jalan keluar di sana dibuka oleh Allah. Anda ditutup di sini, ada jalan keluar dibuka oleh Allah di sana. Kita tidak pernah stuck dan berakhir. Kenapa? Ya memang itulah orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf saya ingin mengatakan ini pengantar karena udah mau maghrib juga. Tapi ini mungkin oleh-oleh yang mungkin bisa kita ingat-ingat bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sampai di sini saja. Allah mudah-mudahan kita selalu ditumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya ingin tutup dengan ini. Ada seorang sahabat, ya, sholatnya average, biasa-biasa saja. Puasanya average. Dia datang kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, saya mau masuk surga. Gimana caranya?
Rasulullah SAW, bukan, beliau bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah kan tidak tahu kapan akan terjadi. Karena ilmu sa'ah itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanya 2 kali nggak dijawab, 3 kali baru Rasulullah menjawab, tapi jawabannya bukan menjawab pertanyaannya. Rasulullah mengatakan, "Famada a'adatta laha?" Apa yang Anda telah persiapkan? Beliau kemudian mengatakannya, Rasulullah nggak banyak juga, salat saya biasa-biasa aja. Rasulullah SAW kemudian juga tidak menjawab lagi, cuma orang itu melanjutkan, "Walakin ya Rasulullah, tapi saya ya Rasulullah, uhibbullah wa rasulahu." Saya cinta Allah dan Rasul. Cinta Allah dan Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? "Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah." Kamu akan bersama dengan siapa yang Anda cintai di hari kiamat. Maka mungkin sholat kita tidak sempurna seperti orang lain. Mungkin puasa kita biasa-biasa saja. Tapi mari kita belajar mencintai Rasulullah SAW. Tentu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta inilah yang kemudian akan memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita belajar untuk menumbuh suburkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara untuk mencintai Rasulullah inilah banyak-banyak berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian saya kira Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini saja. Mohon doa juga, saya mau jalan besok ke Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan ada berkah insyaallah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.